Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello and welcome back to my English class. Ya, berjumpa kembali dengan pembelajaran bahasa Inggris bersama saya Miss Ika tentunya. Kali ini kita akan mengulang kembali pembahasan berkaitan dengan news item, ya. Teks news item atau teks berita. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas atau mendiskusikan salah satu contoh teks news item. Oke, untuk pertemuan kali ini untuk menambah pemahaman kalian tentang teks news item, mari kita bahas kembali, ya. Oke, materi ini merupakan materi bahasa Inggris wajib kelas 12. Oke, seperti halnya teks yang lain, news item memiliki tujuan. Ya, oke, the purpose of news item is to inform readers about events that are considered newsworthy or important. Maksudnya, teks berita atau news item itu memberikan informasi kepada para pembaca tentang peristiwa yang dianggap penting atau layak diberitakan. Okay, and what are the generic structure of news item? Ya, teks news item memiliki struktur teks. Struktur teks yang pertama yaitu newsworthy event. Newsworthy event is the beginning that summarizes the newsworthy event. Maksudnya, ya, bahwa newsworthy event merupakan paragraf pembuka, ya, yang merupakan ringkasan berita dari teks news item itu sendiri. Oke, struktur yang kedua yaitu background events, ya, background event. This part elaborates what happened, why, when, and where it happened. Maksudnya bahwa background event merupakan bagian yang mengelaborasi apa yang terjadi, mengapa, kapan, dan di mana. Ya, jadi background event merupakan bagian yang membangun sebuah berita, ya, bagian yang membangun sebuah berita. Kemudian struktur teks yang ketiga yaitu sources. Sources is narasumber. Okay. This part states a citation from participants in the form of either direct or indirect speech. Oke, bagian ini merupakan narasumber, ya, bagian yang berisi biasanya citation, ya, pernyataan dari participants atau, ya, biasanya menjawab pertanyaan siapakah yang menjadi narasumber dan ditulis dalam bentuk kalimat langsung yaitu direct speech atau juga indirect speech. Kemudian, sebuah teks news item memiliki ciri kebahasaan atau language features. Yang pertama adalah focusing on circumstances, using a simple language in writing the text. Ya, jadi pada bagian ini atau ciri kebahasaan dari sebuah teks news item itu berfokus pada kejadian, biasanya menggunakan bahasa yang sederhana. Ciri kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan saying verbs. Ya, it use saying verbs. For example, she said, informed, told, reported, etc. Oke, saying verb adalah kata kerja yang berhubungan dengan ujaran. Kemudian ciri kebahasaan yang lainnya yaitu sometimes at the beginning of news the scene is mentioned. Oke, ya, kadangkala pada bagian awal berita ditulis, ya, scene-nya, ya, atau tempatnya di mana. Biasanya ada di awal berita, misalnya ada tulisan Jakarta, Kuala Lumpur, ya, Bogor, Sukabumi, etc. Jadi kebahasaan yang selanjutnya yaitu, ya, news item use past tense in explaining news events. But if it is a fact that still happens until now or still in the form of fact, we can use simple present tense. Sebuah teks news item menggunakan kalimat berpola past tense atau lampau. Namun apabila merupakan fakta yang sampai sekarang masih terjadi, kita bisa menggunakan pola kalimat simple present tense. Oke, ciri kebahasaan yang lainnya yaitu short telegraphic information about story caption in the headline. Ya, jadi maksudnya ini merupakan informasi telegrafis, ya, yang singkat tentang cerita yang ditangkap dari headline. Kemudian ciri kebahasaan yang lainnya yaitu using adverbs atau menggunakan keterangan seperti adverbs of time, place, and manner. Ya, menggunakan keterangan waktu, keterangan tempat, dan juga keterangan cara atau manner. Dan ini biasanya menjawab pertanyaan how. And then uses of material processes to retell the event. Ya, jadi terdapat juga penggunaan material processes
Apa itu yang disebut dengan material processes? Yaitu menggunakan kata kerja yang dapat diukur prosesnya untuk menceritakan sebuah peristiwa. Oke, saya kira itu saja yang bisa Ibu sampaikan ya untuk kali ini. Oke, silakan kalian menggali lagi informasi dari sumber-sumber yang lain. And don't forget, I have an assignment for you. Okay, the assignment is read the text once again and then rewrite it based on its structure. Maksudnya, teks yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu berupa teks news item, silakan kalian baca kembali ya, atau juga kalian bisa mencari teks-teks news item yang lain yang masih faktual, yang masih update tentunya. Kemudian kalian tuliskan berita tersebut berdasarkan struktur teksnya. Okay, can you do that? Okay, I'm sure you can. Okay, semangat ya. Okay, that's all for today. Happy studying and thank you. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.